Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kita di 2 pekan yang lalu atau di 3 pekan yang lalu, kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Maidah ayat 92. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Maidah ayat 93, Al-Maidah ayat 94-95. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai surat Al-Maidah ayat 96. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alal ladzina amanu وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو
kafaratu ta'amu masakin aw 'adlu dzalika siyaman liyadhuqa wabala amri 'afallahu 'amma salaf wa man 'ada fayantaqimu Allahu min wallahu 'azizun أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ibnu Katsir menjelaskan tentang surat Al-Maidah ayat 93 ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ketika ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya, ketika mereka mengetahui tentang haramnya khamar, lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, dulu ada sahabat kami, dulu ada sanak kami, ada famili kami, orangnya beriman, soleh, beramal baik dia, tetapi selama hidupnya sampai dia mati, dia membiasakan diri meminum khamar tersebut. Bagaimanakah kondisi mereka? Ma'asyiral hadirin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya bahwa dulu belum adanya pengharaman khamar, maka apapun yang dimakan oleh orang-orang dulu yang sekarang makanan atau minuman itu haram, yang dulu belum diharamkan, maka yang mereka makan halal. Tidak serta-merta hari ini diharamkan makanan atau minuman tersebut, lalu orang-orang yang dulu telah memakan dan orang-orang dulu telah meminumnya lalu berdosa dengan apa yang dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, laisa 'alal ladzina amanu, tidaklah berdosa bagi orang-orang yang beriman, wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh, junahun, tidak ada dosa bagi mereka, fima ta'imu, atas apa yang dulu pernah dia makan, yang tadinya masih halal pada saat ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tentang ketika pengalihan arah kiblat, tadinya dari Baitul Maqdis Palestina menuju Ka'bah yang ada di kota Mekah. Para sahabat Nabi juga bertanya, ya Rasulullah, sanak famili kami, kerabat-kerabat kami beriman kepadamu, taat kepada Allah, orang soleh dia, tapi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, tidak pernah menghadap ke Ka'bah. Karena memang pada waktu itu belum ada ayat turun menjelaskan bahwa hadapkanlah mukamu menuju Masjidil Haram. Maka Nabi SAW mengatakan tidak apa-apa. Allah turunkan ayatnya, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Ta'ala tidaklah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Walaupun dulu dia melakukan yang salah pada saat ini, padahal waktu itu salahnya hari ini betul pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah berdosa bagi orang-orang yang telah memakan atau meminum khamar lalu mati dalam kondisi itu, padahal waktu itu belum diturunkannya tentang larangan khamar itu sendiri. Nah, para ulama kontemporer mengambil
mengatakan bahwa adapun orang-orang jahiliyah di masa lalu, jahiliyah tanda kutip, dia Islam KTP. Orang-orang jahiliyah di masa lalu bertaubat-taubatan nasuhah di zaman sekarang. Lalu bagaimana dengan makanan, minuman yang dulu pernah dia makan dan dulu dia pernah minum, padahal itu haram. Nah, para ulama mengatakan bahwa dosanya masih dipikul oleh pelaku karena dia tahu bahwa itu haram. Karena sudah ada dalil pengharamannya. Contoh minuman keras tadi. Waktu masih zaman jahiliyah, dia masih mabuk-mabukan, masih meminum khamar misalnya, masih berjudi dan lain sebagainya. Maka si pelaku masih menanggung dosa atas salah yang dia lakukan dulu, walaupun itu di masa jahiliyah. Tapi ketika dia sudah hijrah ke Islam secara kafah, dia kembali kepada ajaran Islam yang benar, yang utuh, maka dia bertaubat dari segala dosa-dosanya. Bisa saja Allah ampuni dosa-dosa yang lalu buka buku, buka lembaran baru karena dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau sebulan tadi dia hijrah ke jalan yang benar, hijrah di dalam Islam secara sempurna, tapi tidak bertaubat di zaman jahiliyahnya dulu, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah atas dosa makanan minuman yang dia konsumsi selama dia masih dalam kondisi jahiliyah. Makanya disarankan bagi orang-orang yang hijrah, yang ingin taat kepada Allah, ingin masuk di dalam Islam secara menyeluruh, udkhulu fis-silmi kafah, ingat awali amalan baik tersebut dengan memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan dosa-dosa yang dilakukan semasa jahiliyahnya. Entah itu perilaku makanan minuman yang disengaja memang dimakan, atau yang dia tak ketahui kalau itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma ittaqaw wa amanu tsumma ittaqaw wa ahsanu." Tidak ada dosanya kalau dia beriman, kalau dia bertakwa lalu berbuat baik, yang lalu biar berlalu. Afallahu 'amma salaf. Allah telah ampuni apa-apa yang telah berlalu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akhiri ayat ini dengan ucapan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Artinya, kalau memang di zaman dulu belum ada pengharamannya, berarti itu halal. Konsumsi tidak apa-apa, dipinum tidak apa-apa, dipakai tidak apa-apa, karena belum ada ayat tentang pengharaman dari makanan atau minuman tersebut. Tapi setelah adanya ayat larangan tersebut, maka haram bagi kita untuk mengkonsumsinya, memakan atau meminumnya. Itu tentang ayat 93 di dalam surat Al-Maidah dalam tafsir Ibnu Katsir. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut ke ayat selanjutnya. Ini berbeda tema dengan yang kita bahas barusan. Ini tentang berburu di masa berihram, entah itu ihram haji atau ihram umrah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, "la yabluwannakumullahu bisyai'in." Allah pasti akan menguji kalian dengan sesuatu. Minas saidi, dari binatang buruan. Tanaluhu aidikum, yang bisa kalian buru langsung pakai tangan.
Warima hukum, atau kalian buru hewan buruan tadi dengan menggunakan tongkat-tongkat atau tombak-tombak kalian. Liya'lamallahu, agar supaya Allah tahu, may yakhafuhu bil ghaib, siapa saja di antara kalian yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ibu, salah satu larangan ketika kita berihram, salah satu larangan ketika kita sudah berniat untuk pergi haji atau berniat untuk pergi umrah, sudah sampai ke miqat. Kalau di Madinah miqat Bir Ali atau disebut dengan Zulhalifah misalnya. Kalau orang Mekah miqatnya di Masjid Tan'im, ya, atau Masjid Aisyah atau Kejiranah atau di tempat-tempat lain. Bapak Ibu, ketika kita sudah berniat ihram, berniat berhaji atau berumrah, lalu kita pergi ke miqat, menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki 2 helai, 2 lembar pakaian putih. Satu dipakai untuk dibuat sarung, satu dipakai untuk dibuat selendang. Lalu berniat labbaik Allahumma hajjan, misalnya itu untuk haji. Labbaik Allahumma umratan, itu niat untuk umrah. Setelah itu orang yang sudah berniat tadi disebut dengan muhrim. Disebut dengan muhrim, orang yang sudah berihram. Beda kalau anak dengan ibu bukan muhrim tapi mahram. Itu kadang kita terbalik-balik, Pak. Ya. Misalnya kakak beradik lanang betina, tidak apa-apa mereka sentuhan apa, karena mereka mahram, bukan muhrim. Mahram. Kalau muhrim orang yang berniat untuk berihram, berniat untuk niat haji atau niat umrah. Nah, setelah mereka berniat, mungkin sudah sholat 2 rakaat di situ, berjalanlah menuju Masjidil Haram. Nah, di tengah jalan salah satu dari larangan bagi orang-orang yang berihram itu adalah berburu, Pak. Cara sahabat Nabi yang dari Mekah ke Madinah itu 450 kilo. 450 kilo perjalanan, ya, jarak perjalanan tersebut. Jadi kalau di jalan melihat sesuatu hewan buruan yang halal dimakan, ini kan ujian ini. Alangkah lemaknya kalau ditangkap, dipanggang, lemak rasanya. Ya. Dan ini ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hewan seperti itu, tidak boleh diburu. Di dalam tanah haramkah atau di luar tanah haram? Ada hukum khusus berburu di tanah haram. Orang yang berihram atau tidak berihram dilarang. Ini hukum khusus lagi, yaitu dilarang berburu bagi orang-orang yang berihram, telah berniat ihram. Di luar tanah haramkah atau di dalam tanah haram? Haram hukumnya, tidak boleh. Nah, Allah Subhanahu wa taala uji itu kepada mereka. Apakah mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena biasanya, Pak, kalau urusan perut ini, kalau urusan perut, Pak, kalau urusan perut kadang lebih takutlah lapar dibandingkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan dia korupsi, tahan dia mengambil hak orang lain, yang penting perut kenyang. Masalah Tuhan lagi tobat, katanya mah itu. Nah, ini Allah Ta'ala menguji para orang-orang yang berihram tadi, yang katanya meminta ampunan Allah, diuji oleh Allah di depan mata. Kalau ada hewan-hewan buruan, maka tidak boleh diburu, tidak boleh diganggu, kecuali hewan-hewan yang dibolehkan untuk dibunuh, Pak. Di dalam sebuah hadis Nabi, Rasul mengatakan ada 5 hewan yang boleh dibunuh. Kita dalam kondisi berihram atau tidak berihram,
di tanah haram atau di luar tanah haram. 5 hewan ini boleh dibunuh. Pertama, al-ghurab. Al-ghurab itu burung gagak. Burung gagak ini Pak banyak jenisnya. Yang diharamkan kata para ulama itu burung gagak yang di dadanya berwarna putih. Yang di dadanya ada bulu berwarna putih, itulah yang boleh dibunuh. Yang lain, jenis yang lain dari burung gagak tidak boleh dibunuh kecuali yang di dadanya ada bulu berwarna putih. 1 burung gagak. Boleh dibunuh sedang berihram atau tidak berihram, sedang di tanah haram atau di luar tanah haram, boleh dibunuh burung gagak. Yang kedua, burung elang. Burung elang boleh dibunuh sedang berihram, boleh dibunuh kalaupun tidak berihram. Boleh dibunuh di dalam tanah haram atau di luar tanah haram, boleh dibunuh ini. Dan kelima-lima ini Pak, ini haram dimakan, bukan boleh dibunuh lalu boleh dimakan. Ini tidak boleh dimakan. Tadi pertama burung gagak, yang kedua burung elang. Yang ketiga kata Nabi SAW, hewan yang boleh dibunuh yang ketiga ini adalah fa'rah. Fa'rah itu tikus Pak. Tikus boleh dibunuh sedang berihram, boleh dibunuh sedang tidak berihram. Di tanah haram atau di luar tanah haram, apapun kondisinya boleh dibunuh. Tikus. Yang keempat, kalajengking. Kalajengking. Begitu pula, sedang ihram, tidak ihram, di dalam tanah haram, di luar tanah haram, bunuh. Kenapa? Karena ini akan membuat mudarat orang lain. Dan yang kelima terakhir adalah anjing gila. Anjing gila. Dan anjing gila ini banyak dikiaskan oleh para ulama. Semua hewan buas, semua hewan buas yang akan memudaratkan manusia dikiaskan dengan hewan gila, dengan anjing gila. Jadi contoh, di tengah jalan ketemu serigala. Serigala yang kelaparan, ini bunuh tidak apa-apa. Atau bertemu dengan macan tutul misalnya di tengah jalan, sedangkan dia hendak menerkam kita, boleh membunuhnya walaupun kita sedang dalam kondisi ihram. Tapi di dalam teks hadis Nabi disebut anjing gila, boleh untuk dibunuh. Nah, 5 ini yang boleh dibunuh sedang ihram atau tidak ihram, di luar tanah haram atau di dalam tanah haram, apapun kondisinya boleh dibunuh 5 hewan tadi. Sisanya tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Entah itu hewan halal dimakan atau hewan haram yang tidak boleh dimakan. Nah, Bapak Ibu hadirin, tanaluhu aidikum wa rimahukum. Hewan buruan tersebut yang bisa kalian tangkap dengan tangan kalian, atau mungkin kalian menggunakan alat bernama tombak, tidak boleh diburu. Mungkin ada orang mengatakan kalau langsung ditangkap tanpa alat boleh. Ini menjawabnya tidak boleh. Pakai tangan tanpa alat tidak boleh, apalagi kalau menggunakan alat. Ya, seperti tombak dan lain-lain. Ya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Kata Allah, barang siapa yang melampaui batas, artinya yang tidak mau mengindahkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang berihram, rupanya berburu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, falahu 'adzabun alim, dia akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti. Berarti dia membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada ayat selanjutnya, masih tentang urusan berburu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh kalian membunuh hewan buruan ketika kalian dalam kondisi berihram. Jadi membunuh saja tidak boleh, dan membunuh lalu ingin dimakan juga tidak boleh.
Karena nanti ada orang yang berpikir kalau cuma dibunuh baik tidak dimakan tidak apa-apa, yang tidak boleh itu dimakan. Tidak Pak. Dibunuh dimakan tidak boleh, atau dibunuh saja lalu meninggalkannya tidak dimakan juga tidak boleh. Allah Ta'ala mengatakan la taqtulu sayda wa antum hurum. Jangan pernah membunuh hewan buruan ketika Anda dalam kondisi berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh hewan buruan tersebut secara sengaja, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am, maka dia harus membayar denda. Dendanya itu adalah setimpal dengan hewan yang dia bunuh. Setimpal dengan hewan yang dia bunuh. Contoh, kalau dia membunuh atau berburu ketika berihram, dia berburu misalnya kijang, maka sesampainya di kota Mekah, kalau ada kijang dijual, beli, lalu lepaskan. Kalau tidak ada, berarti dia harus cari yang semisal, yang seharga dengan kijang tersebut. Anggap saja dibelikan misalnya kambing, ya, dipotong lalu dibagikan sebagai efek jerah agar supaya tidak terulang lagi. Maka Allah Ta'ala mengatakan fajazaa'un mislu ma qatala minan na'ami. Maka sanksinya adalah dia harus membayar sesuai dengan setimpal dengan hewan yang dia bunuh. Para ulama sepakat, Pak, ini dibelikan hewannya. Dibelikan hewan, kalau memang ada hewan yang sama dibelikan hewannya atau sejenisnya atau seharga dengan itu. Tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan walaupun tidak dibelikan hewannya, yang penting kita keluarkan harta itu seharga dengan hewan buruan tersebut. Contoh misalnya hewan buruan itu harganya 400 real misalnya, sudah tidak perlu beli ke kambing, langsung bagi ke duitnya, sedekah ke duitnya 400 real. Itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama, adapun mayoritas para ulama sepakat bahwa itu dibelikan hewan yang setimpal dengan hewan yang dia bunuh dengan sengaja. Ustaz, bagaimana kalau kita sedang berihram mengendarai mobil dari Madinah ke Mekah, tertumbur, tidak sengaja kan? Tertumbur, ada kijang lewat, tidak sengaja, kita nomornya mati. Itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang tetap mewajibkan dia membayarkannya, ada yang mengatakan karena tidak disengaja maka ma'fu anhu, dimaafkan. Tinggal yang mana yang lebih nyaman bagi kita. Ustaz, aku ada duit, aku bayar, lebih baik dibayarkan. Ustaz, aku asli ini tak akan tidak duit, cuman pas-pasan aku bawa, ya sudah, berarti dimaafkan. Bapak Ibu, kalau itu tidak disengaja. Tapi kalau disengaja harus dibayarkan seharga dengan hewan yang dia buru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yahkumu bihi zawa adlin minkum hadyan balighal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin. Pak, yang memutuskan kita ini diganti dengan apa bukan kita dewe, Pak. Ada di sini disebutkan zawa adlin, ada dua orang saksi yang adil. Dia inilah yang menimbang dan memutuskan. Misalnya kita ke Mekah, kita sendiri ke Mekah, sampai situ kita ceritakan kepada para orang-orang soleh, aku itu berburu begini. Lalu kira-kira apa yang bisa aku perbuat? Harus diputuskan. Tidak boleh kita memutuskan untuk diri kita sendiri. Maka ketika dia memutuskan karena hewan ini besar, maka kau harus potong sapi. Karena kita kadang, Pak, memutuskan hukuman itu untuk diri kita dari seringan-ringannya. Contoh misalnya kita berburu rusa. Rusa ini besar, Pak. Lalu kita hakimi diri kita sendiri, sudah karena aku membunuh rusa, berarti aku beli kambing baik.
Kan tidak cocok kambing dengan rusa. Kambing ini kecil, rusa lebih besar. Seharusnya kalau membunuh rusa, maka dia harus membayarnya dengan seekor sapi misalnya. Maka untuk memutuskan adil atau tidaknya, bukan kita memutuskan denda itu kepada diri kita sendiri, tapi orang lain yang berbuat adil, dua orang yang adil yang akan memutuskan apa yang mesti kita perbuat, apa yang mesti kita beli, ya, untuk mengganti hewan buruan yang kita buru ketika dalam kondisi ihram. Allah Ta'ala lalu melanjutkan, hadiyan balighal Ka'bah. Itu hewan tersebut telah dibeli, dibawa sampai ke Ka'bah, artinya sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Mekah, lalu dibagikan dagingnya. Au kafarah, atau dia membayar kafarah, dia membayar sanksi. Apa kafarahnya? Tu'amu masakin, memberikan makan para fakir miskin. Berapa fakir miskin yang diberikan makan? Di sini tidak disebutkan secara perinci. Yang jelas memakai kalimat jamak masakin. Tu'amu masakin, memberikan makanan kepada fakir miskin. Kalau bentuk jamak berarti tidak satu, tidak dua, minimal tiga. Minimal tiga atau lebih. Minimal tiga atau lebih. Jadi seandainya kita berburu di dalam kondisi ihram, maka kita lihat, ini harga sapinya begini, harga kambingnya begini. Sudahlah, karena ganti kambingnya dijual, berarti kita traktir orang seharga itu. Setidaknya minimal ada 3 orang fakir miskin. Kenapa? Karena disebutkan sini dengan menggunakan kalimat jamak, au kafaratu tu'amu masakin, atau memberikan kafarat, membayarkan kafaratnya dengan memberikan makan kepada fakir miskin. Au addu dzalik, atau setimpal dengan itu, siyaman, atau berpuasa, liyadhuqa wabala amri, untuk merasakan bagaimana sanksi yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Afallahu amma salaf, yang lalu biar berlalu. Ustadz, aku dulu pernah berihram, pernah begini, tapi itu sudah lama dan sekarang aku sudah tobat. Sudah, afallahu amma salaf, Allah telah memaafkan atas apa yang telah berlalu. Wa man 'ada, barang siapa yang mengulangi kesalahan yang sama, fayantaqimullahu minhu, Allah akan dendam kepada orang tersebut. Wallahu azizun dzuntiqam, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mulia lagi maha perkasa, ya. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah. Kalaulah sudah selesai ihram kita, bolehlah kita untuk berburu. Di awal-awal surat Al-Maidah disebutkan, ya, boleh kita berburu kalaulah sudah selesai ihram kita. Allah menghalalkan kalian berburu, saydul bahri, berburu di laut, artinya kita mancing, boleh, ya. Wa ta'amuhu mata'an lakum, untuk kalian nikmati, boleh. Walisayyarah, begitu juga boleh kalian berburu, lalu hasil buruannya untuk kalian kendarai. Contoh misalnya kita berburu dapat kuda, misalnya kuda itu kita jadikan kendaraan kita, silakan. Walisayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum hurma, dan diharamkan kepada kalian untuk berburu buruan-buruan daratan selagi kalian masih dalam kondisi ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun, bertakwalah kamu kepada Allah, karena kepadanya lah kita akan dibangkitkan, kita akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu tentang dua pokok besar yang kita bahas pada subuh hari ini. Pertama adalah bagi orang-orang yang hidup di masa jahiliyahnya, dia memakan dan meminum makanan pada waktu itu halal, minuman pada waktu itu halal, lalu datang hukum baru yang mengharamkan makanan dan minuman tersebut, sedangkan mereka telah mati sebelumnya, maka Allah ampuni dosa-dosa tersebut, karena sesungguhnya itu bukanlah dosa, karena pada waktu itu masih
dalam kategori halal. Lalu bagaimana bagi orang-orang yang selama ini dia jahiliyah lalu masuk ke dalam Islam, Islamnya Islam kafah, sudah betul-betul Islam, dia ingin menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Lalu bagaimana? Kita katakan kalau dia tidak memohon ampun atas dosa yang dulu dia lakukan semasa jahiliyah, masih dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah lalu memperbaiki diri, insya Allah Allah ampuni kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dia lakukan. Itu pokok poin pertama. Poin yang kedua adalah berburu ketika dalam kondisi berihram. Tidak diperkenankan. Salah satu dari pembatal haji atau pembatal umroh kita adalah ketika kita sedang berihram, kita berburu. Maka tidak boleh membunuh untuk dibunuh saja atau membunuh untuk dimakan hewan tersebut. Tidak boleh. Kecuali hanya 5 binatang saja yang Nabi bolehkan untuk dibunuh dalam kondisi ihram atau tidak dalam kondisi ihram, di tanah halal atau di tanah haram boleh dibunuh. Pertama adalah gagak. Gagak ini burung gagak kata para ulama yang memiliki bulu dada berwarna putih, itu yang diperkenankan untuk dibunuh. Yang kedua burung elang, yang ketiga tikus, yang keempat adalah kalajengking, dan yang kelima adalah anjing gila atau semisalnya. Anjing gila atau semisalnya. Nah, inilah yang boleh dibunuh, sisanya tidak boleh. Adapun masih saja orang-orang yang berburu di masa ihramnya, maka dia harus membayar kafarah. Bagaimana kafarahnya? Dia harus membayarkan ketika sampai di kota Mekah seharga dari hewan yang dia buru tadi. Seharga hewan yang dia buru tadi di Mekah. Dia bagikan dagingnya di kota Mekah. Atau kalau tidak bisa, dia berikan makan kepada fakir miskin. Minimal 3 orang fakir miskin. Au adlu dzalik, atau setimpal dengan itu. Jadi kalau harganya berapa ratus real, tinggal traktir saja berapa orang untuk menghabiskan berapa ratus real tersebut. Au adlu dzalik. Lalu Allah Ta'ala mengatakan kalau sudah selesai ihram, boleh kalian berburu di lautan kah, di daratan kah, silakan. Bahkan hasil buruan kalian mau kalian makan atau kalian jadikan tunggangan juga dipersilahkan, halal bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sudah jam 6, belum sesi tanya jawab. Saya kira saya cukupkan saja tafsiran kita pada ayat itu saja dulu. Insya Allah di 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali. Lalu kita buka terlebih dahulu sesi tanya jawab sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Silakan Pak. Waktu saya berhaji itu pakai ihram, ada yang bilang, saya nggak tahu hukumnya, bukan cuma berburu tapi membunuh hewan apapun, jadi membatalkan ihram, berdosa. Apakah seperti itu? Seperti nyamuk kan, atau lalat juga hewan? Apa seperti itu? Baik. Ketika dalam berihram, untuk kehati-hatian lebih baik yang itu yang kita pegang dibandingkan hanya berburu. Karena kalau kita terus terang saja Pak, betul-betul disengaja betul kalau kita ingin berburu sedang ihram, bukannya lemah pakai kain ihram nggak berburu, susah. Artinya lebih baik kita mengambil pendapat itu semua hewan tidak boleh dibunuh. Hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan, kecuali 5 tadi. Kalau 5 tadi kan itu akan akan memudarati orang, ya, akan memudarati orang. Sisanya jangan pernah istilah kita dibunuh. Hatta nyamuk pun, kalau memang nyamuk tidak menggigit, jangan dikola-kola, biarlah. Atau misalnya lagi lewat di kotak sampah banyak lalat-lalat besar, biarkanlah. Kenapa? Karena kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya istilah berburu hewan yang bisa dimakan saja, bahkan hewan yang tidak bisa dimakan atau hewan yang tanda kutip tidak ada niat untuk kita makan, maka jangan dikola, jangan dikotak-katik, jangan diganggu, biarkanlah dia hidup di
di kehidupannya, biar. Jadi saya sependapat dengan itu untuk kehati-hatian, Pak. Untuk kehati-hatian, karena dikhawatirkan kalau kita katakan hanya berburu saja tidak boleh, yang lain boleh. Oh, nempak nyamuk boleh. Kalau nyamuk ngigit lagi pasang, kita kiaskan dengan anjing gila. Jangan, apalagi kalau nyamuk ini nyamuk demam berdarah, ayo Kak. Jadi kita kiaskan dengan anjing gila tadi yang akan memudarati orang. Kita kiaskan dengan kalajengking, kita kiaskan dengan fa'ra yang tidak menggigit, tikus yang tidak menggigit saja kita bunuh. Ya. Jadi apapun yang memudaratkan kita, misalnya nyamuk, ya silakan. Tapi kalau tidak menggigit, biarkan saja. Dan setahu saya di Saudi, aku belum pernah nyamuk Pak, terus terang. Karena mungkin musim panas, kalau panas-panasnya jadi tidak sempat berkembang biak telurnya sehingga langsung selesai, atau dingin sekali. Jadi terus terang saja kalau nyamuk belum pernah saya melihat nyamuk selama saya tinggal di Saudi. Belum. Yang banyak itu semut, Pak. Nah, yang semut ini jangan diganggu bukan, ya. Lah tahu situ tempat semut, kamu sengaja dijak-dijak, itu memang kitanya yang bermasalah. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitu, saya sependapat dengan pendapat itu bahwa lebih baik, lebih aman jikalau tidak membunuh apapun ya dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita ketika kita sedang berihram. Bukan hanya berburu, tapi betul-betul menahan diri untuk tidak membunuh hewan apapun, kecuali dia memudarati kita. Kalau dia memudaratkan kita, maka silakan dibunuh. Wallahu ta'ala alam. Yang lain, silakan. Terkait ayat yang pertama dibahas tadi, kan kalau mau makan sesuatu yang dulunya belum ada larangan, kan dibolehkan, nggak berdosa. Ya. Nah sekarang kalau seorang mata kekinian katakan, seorang suami istri non muslim, kemudian masuk Islam, ketika dia menikah kan dengan bukan dengan cara Islam gitu. Ketika dia masuk Islam, apakah mereka harus nikah ulang atau bagaimana? Karena ketika nikah dulu kan bukan dengan cara Islam. Demikian, Ustaz. Oh, jadi ini bab pernikahan ya? Ya. Baik, bukan bab pemburuan ya, bab nikah sekarang. Dan berburu juga. Begini ya, pernikahan sebelum Islam, lalu kedua-duanya Islam, apakah harus diperbaharui nikahnya atau nikah pertama yang dilanjutkan? Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa nikah lama dilanjutkan, tidak perlu diperbaharui nikahnya. Kalau diperbaharui nikahnya, lalu dipertanyakan anak hasil kemarin itu anak haram berarti. Dan sepanjang bacaan saya tentang sahabat-sahabat Nabi SAW, dulu sahabat Nabi masih dalam kondisi kafir, lalu beriman bersama istri dan anak-anaknya. Saya belum pernah mendengarkan ada kisah mengatakan bahwa mereka berdua kembali diakad nikahkan. Walaupun sekali lagi saya katakan ada ulama yang lebih ada ulama yang mengatakan lebih bagus dinikahkan ulang. Kenapa? Tidak perlu susah, tinggal datang ke walinya lalu kasih uang 100.000, selesai ceritanya sebagai mahar. Memang kalau dari sisi itu selesai ceritanya. Tapi bagaimana kalau pernikahan semasa kafirnya itu telah melahirkan anak banyak, lalu kita menikah lagi hari ini, lalu bagaimana status anak-anak sebelumnya? Apa mau dikatakan anak haram, anak hasil zina, lalu anak tersebut ngebin atau ngebinti ke ibunya, bukan ke kita? Ini panjang ceritanya. Maka kalau saya pribadi lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan ketika seorang suami istri tadinya dia non muslim, kafir non muslim, lalu pindah kedua-duanya ke Islam, apakah keduanya diperbaharui nikahnya atau nikah lama yang dilanjutkan? Kalau saya pribadi nikah lama yang dilanjutkan.
nikah lama yang dilanjutkan. Kenapa? Karena pernikahan itu Pak, esensinya itu adalah memohon izin kepada keluarga bahwa aku ingin hidup bersama dengan anak perempuan, dan itu telah dia dapatkan sebelum dia Islam. Betul ya? Ketika menikah di agamanya kan dia sudah dapatkan izin menikah dari bapak kandung perempuan tersebut. Bapak kandung perempuan tersebut. Jadi kalau saya pribadi lebih condong pada pendapat para ulama yang mengatakan dilanjutkan saja pernikahan yang lalu, tidak perlu diperbaharui pernikahannya. Kenapa? Karena banyak yang menjadi permasalahan kalau diperbaharui seakan-akan nikah lama itu tidak sah. Ya, kalau tidak sah berarti anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan lama berarti anak haram. Kalau anak haram berarti tidak boleh ngebin atau ngebinti ke bapaknya, tapi membintikan ke ibunya. Cara anak haram. Dan itu panjang ceritanya. Kalau terus terang saya pribadi mengikuti pendapat para ulama yang mengatakan dilanjutkan pernikahan lamanya, tidak perlu diperbaharui. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tiga lagi Ustaz. Ya. Kalau salah satu yang masuk Islam, istri atau suami, katakanlah suami masuk Islam, istrinya enggak, hubung sama istrinya masuk. Itu lain lagi, ini lain lagi ya. Kalau suami istri, suaminya masuk Islam, istrinya tidak, lalu bagaimana? Dia harus dipisahkan. Tidak boleh hidup serumah, tidak serumah lagi, tidak boleh apalagi sekamar ya. Kenapa? Karena sudah berbeda agama, harus dipisahkan secara tidak langsung, diceraikan keduanya ini. Diceraikan keduanya ini sampai nanti istri sahnya tadi masuk Islam. Kalau istri sahnya masuk Islam, selesai, halal atau thayyiban lagi. Balik ke pertanyaan pertama. Tapi kalau tidak tidak masuk Islam juga istrinya, maka akan dilepaskan. Jadi sang istri kalau mau menikah lagi dengan laki-laki lain seagamanya, silakan, karena walaupun tidak keluar kalimat cerai dari mulut kita, karena ketika kita pindah agama, tidak seagama lagi dengan istri kita yang pertama tadi, maka lambat laun kalau diajak tidak mau dan dia mau menikah dengan laki-laki lain, kita tidak boleh melarangnya karena sudah terpisah sesungguhnya dalam Islam. Harus dipisahkan di dalam Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadilah. Oh, masih satu lagi, silakan. Ada yang tadi katanya kan nyambut tanaman tidak boleh, termasuk katanya kalau nyambut bulu-bulu di badan kita. Bulu itu mah. Bulu itu. Baik, betul itu Pak. Salah satu dari yang dilarang ketika berihram mencabut tanam-tanaman ya. Kalau mencabut bulu-buluan itu sama saja seperti kita menggunting rambut sendiri, itu tidak diperkenankan. Maka sebelum kita berihram betul-betul kita persiapkan. Mohon maaf sekali lagi, misalnya bagi orang-orang yang tadi kata Pak Ketua bulu hidungnya panjang, jangan dicabut-cabut. Sebelumnya itu cukurlah sebelum berihram ya, sebelum berihram cukurlah. Jadi ketika berihram betul-betul tidak ada gangguan. Kenapa Pak? Saya pribadi terus terang, kalau bulu hidung sampai keluar itu gatalnya minta ampun, bersin terus. Kalau saya pribadi, makanya ketika mau berihram betul-betul saya perhatikan itu, jangan sampai aku tersiksa gara-gara sikok bulu hidung. Kenapa? Nak dicabut. Tidak boleh, tidak dicabut, bersin terus. Jadi tidak diperkenankan dicabut bulu-buluan ya, karena kalau dicabut sama seperti kita menggunting rambut sendiri. Begitu pula dengan mencabut tanam-tanaman. Ustaz, bagaimana kalau rambut kita rontok sendiri? Kalau rontok sendiri tidak jadi masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu tidak apa-apa kalau rontok sendiri. Kecuali ada orang yang membiasakan kalau mending narik-narik rambut, ditarik-tarik sampai rontok, itu lain. Itu tidak boleh. Tapi kalau rontok sendiri, misalnya bersisir, tahu-tahu rontok, tidak jadi masalah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tak hukumnya itu pada saat kita niat ihram atau sudah di mikot itu kan? Hukumnya mulai berlaku. Pak, di mikot itu adalah kita memasang niat. Adapun kalau Bapak sudah memasang niat di
hotel sudah lepas galau-galau baju ini, apa masih di sana lah di mikot baru melepas baju? Kalau misalnya niatnya di hotel labbaik Allahumma umratan, tapi dia masih menggunakan baju biasa, dan lain sebagainya, itu tidak diperkenankan. Itu termasuk pelanggaran karena Anda sudah berniat tapi masih menggunakan hal-hal yang dilarang, berpakaian yang berjahit misalnya. Makanya untuk berniat itu hati-hati. Datang dulu di mikot, lepas dulu apa yang harus dilepas. Sudah semuanya baru niat labbaik Allahumma umratan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berniat tadi. Kalau niat haji, niat umroh itu Pak dilafazkan. Nabi mengajarkan kita ketika Nabi sudah naik kendaraannya, bergerak kendaraannya tadi baru mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau kita lagi pojok bus itu sudah nutup pintu, lah sudah bergerak baru labbaik Allahumma umratan. Artinya sudah selesai galau-galau kita, persiapan sudah. Jangan sampai belum apa-apa labbaik Allahumma umratan, baju masih terpakai dan lain-lain. Nah itu kesalahan, ketidakfahaman dia tentang niat sesungguhnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya kira itu kita cukupkan. Jadilah dulu, insya Allah di 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.